Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar terkait dengan keselamatan kerja, di mana kita akan belajar mempelajari beberapa hal. Yang pertama terkait dengan SOP induksi tamu, yang mungkin nanti kita akan bahas tentang tamu, SOP investigasi, SOP kontraktor, ya, safety, keselamatan, penanganan kecelakaan, dan form-form inspektor kontraktor juga, checklist, audit ya, pelaporan JPK atau kecelakaan kerja ya. Lagi ada SOP penanganan kecelakaan kerja. Oke, kita coba mulai dari yang paling kita butuhkan, SOP penanganan kerja. Oke ya. Di sini SOP itu boleh seperti apa namanya tata letaknya, yang penting ada alur yang menjurus atau memberitahukan gitu ya, menginformasikan, maksudnya gitu kira-kira. Oke, kita coba bahas dulu tentang SOP pelaporan investigasi kecelakaan. Kita mulai dari tujuan. Tujuan pertama adalah untuk memastikan aksiden, kecelakaan dan insiden ya diidentifikasi dan dilaporkan. Jadi ketika ada kecelakaan itu teridentifikasi dan dilaporkan. Bahasanya ini SOP ini tuh fungsinya untuk itu. Jadi ada identifikasi dan pelaporan gitu ya. Terus lagi untuk memberikan arahan dalam melakukan penanganan dan investigasi terhadap kecelakaan kerja. Oke ya, ruang lingkupnya adalah ya pada dasarnya semua insiden termasuk kecelakaan yang terjadi di PT apa nih, PT Hidayat misal, PT apalagi gitu. Ini saya sengaja kasih titik-titik aja untuk dikosongkan udah ya. Preferensinya undang-undang ya atau peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012 di bagian D. Untuk itu silakan cari-cari saja oleh teman-teman semua terkait undang-undangnya atau enggak peraturan pemerintahnya. Peran dan tanggung jawab, jadi ahli K3 bertanggung jawab gitu ya, dan tim K3 juga bertanggung jawab. Oke, sekarang preferensi di sini. Definisi ya, penjelasan dulu, sekarang kita jelasin. Kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga, semua yang dapat menimbulkan korban manusia dan atau harta benda ya, baik mobil ya. Misalnya ketika kita masuk di proyek kan ini lebih ke basic kan, pekerjaan yang di lapangan gitu ya. Nah, ketika ada aksiden ya, entah itu apa namanya, mobil kita yang kena puing-puing atau enggak kayu dari atas, kan bahaya sekali gitu ya. Terus lagi apalagi kalau manusianya, dan kita emang ketika kita kerja di proyek itu kan diwajibkan untuk menggunakan entah itu di proyek ya, ketika ruang lingkup proyek kan banyak, ada tambang itu termasuk proyek gitu ya. Kita diperkenankan untuk menggunakan baju atau seragam safety ya. Yang kita ketahui adanya topi yang safety itu keras ya, untuk membentengi kita ya. Ini ada percikan atau batu kecil masuk ke kepala kita kan lumayan juga gitu kan. Itu tahan. Menimbulkan korban manusia ya, pada dasarnya bahaya juga ini untuk apa namanya kecelakaan-kecelakaan yang tidak terduga ya. Kalau kecelakaan yang diduga itu bukan kecelakaan namanya ya, disengaja gitu. Kejadian bahaya lainnya ialah suatu kejadian yang potensial yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, kecuali kebakaran, peledakan, dan bahaya pembuangan limbah. Nah, ini adalah tambahannya. Kejadian yang potensial yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. Gitu. Ini penjelasannya lebih pencegahannya. Kecuali kebakaran, peledakan, dan bahaya pembuangan limbah. Nah, ini dia. Limbah juga menjadi bahaya juga tuh. Misalnya kalau limbahnya itu limbah kimia ya, bisa membahayakan gitu. Bisa dihirup, bisa orang bisa apa namanya, apalagi limbah-limbah kalau di temenan itu ada limbah apa ya?
lebih ke limbah kimia gitu. Kalau kena tangan itu ya udah bahaya gitu kan. Makanya itu harus safety banget gitu kan. Tergantung dari perusahaannya katanya juga. Ada yang tambang, ada perusahaan-perusahaan kimia dan seterusnya. Jadi diwajibkan untuk safety ya. Oke, kita lanjut ke uraian prosedur. Ada dibuat oleh, diperiksa, disetujui. Nah, ini lebih ke uraian prosedurnya. Ini yang membuat ini gitu ya, membuat SOP. Terus kita lanjut ke uraian prosedur ya. Uraian prosedurnya atau prosedur SOP ini. Identifikasi area yang berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja, masukkan dalam daftar potensi kecelakaan kerja. Nah, kita harus mengidentifikasi, mereview, ngecek gitu ya, terkait apa namanya daerah mana saja atau area kerja mana aja yang akan membahayakan untuk pekerjanya atau berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja gitu ya. Contoh ketika dalam konteks pembangunan, proyek pembangunan apartemen gitu ya. Nah, itu kan bisa aja gitu kan. Kenapa? Karena ada batu-batuan di sana, terus lagi ada bata gitu ya, terus semen dan seterusnya, apalagi besi-besi dan seterusnya. Nah, itu kan kita juga harus melihat dengan jeli. Wah, ini K3 ini fungsinya itu memantau gitu, yang sampai kerjanya tuh lengah gitu. Dalam artian gini, udah kita tahu nih area-area atau enggak kita enggak tahu padahal mah kita tahu nih kita lihat wah ini areanya ada potensi nih bahaya nih gitu kan tapi kok diam aja harus antisipasi dong gitu kan apa sih antisipasinya bagaimana caranya gitu kan kalau memang pembangunan memang seperti itu kan sistemnya ya lebih ke menggunakan pengamanan ya baju safety gitu ya terus lagi pakai topi dan seterusnya lebih ke arah sana. Nah, kita juga harus memasukkan ke dalam daftar potensi kecelakaan supaya apa? Supaya kita terpantau nih daerah-daerah ini tuh. Bahkan ketika saya lihat di luar sana, di dalam suatu perusahaan itu, proyek salah satunya, nah ada satu orang yang tugasnya K3 mengingatkan, dia menginformasikan terus menggunakan apa namanya mikrofon. Diinformasikan kepada para pegawai untuk selalu menjaga ini gitu ya, menjaga apa namanya kesehatannya, mungkin menjaga dari peralatan kerjanya supaya dia terpakai gitu ya, terus memperhatikan keselamatan kerja. Demi itu tuh fungsinya ya. Komunikasikan daftar tersebut kepada semua departemen. Nah, fungsi K3. Jika apa namanya sudah kita data atau kita ketahui, kita harus berkomunikasi ya. Kita informasikan, kita laporkan daftar tersebut kepada semua departemen itu ya. Ada departemen apa namanya peralatan mungkin ya, peralatan pembangunan gitu ya kalau memang segi dari pembuatan apartemen nih gitu ya. Terus lagi peralatan lainnya, terus lagi ada departemen SDM-nya gitu ya dan seterusnya gitu ya. Nah, kita harus menginformasikan, kita data, kita informasikan. Apabila ada potensi kecelakaan, laporkan kepada atasan langsung dan catat dalam form laporan potensi kecelakaan. Nah, jika ada potensi kecelakaan nih, udah kita lihat tuh si kayunya udah mau geser gitu ya. Nah, itu kan potensi. Kita harus mau laporan kepada atasan supaya apa? Supaya tindakan itu ada potensi bahaya di kayunya itu agak miring sedikit takutnya ketika atau enggak si apa namanya si STG lah bahasanya itu atau si injakan kaki para pegawai ketika mereka nembok gitu ya kan kalau atau enggak yang tali untuk apa namanya untuk pengecekan ke atas gitu atau enggak untuk nembok gitu ya itu injakannya mau patah gitu itu harus dilaporkan okay. Atau miring atau apa yang seterusnya jadi kalau ada indikasi bahaya harus laporkan itu K3. Terus lakukan tindakan pencegahan dan perbaikan segera mungkin untuk mencegah timbulnya kecelakaan. Nah itu udah kita ketahui itu udah miring banget gitu ya. Nah itu harus segera dilaporkan, segera
untuk apa? Untuk pencegahan gitu ya, supaya ada perbaikan sesegera mungkin, supaya apa? Semuanya aman, terkendali. Itu dia fungsi dari K3. Apabila terjadi aksiden, gitu ya, kecelakaan, segera laporkan kepada atasan langsung dan personalia sesaat setelah kejadian dan buat laporan kecelakaan insiden ya dalam kurun waktu 1 kali 24 jam. Nah, di sini jika ada kecelakaan, segera laporkan ke atasan langsung dan personalia sesaat setelah kejadian. Ya, ketika setelah kejadian nih ada kecelakaan, jatuh gitu ya, dari tangga misal. Kita harus melaporkan ke siapa? Ke atasan langsung atau personalia atau dan personalia gitu ya. Nah, selama apa? Selama 1 kali 24 jam. Selama seharian itu, gitu ya. Oke, distribusikan laporan ke ahli K3 dan personalia untuk urusan BPJS Ketenagakerjaan. Nah, ini lebih ke melaporkan ke ahli K3 dan personalia. Nah, untuk apa? Untuk urusan BPJS Ketenagakerjaan, gitu ya. Kan BPJS itu kan ada apa namanya? Ada asuransi ya, atau enggak ada feedback, ada keuntungannya gitu ya. Ada kecelakaan kerja BPJS bisa menanganinya. Bahkan kita dapat dapat fee dari sana, kita dapat apa namanya timbalan, dapat uang itulah secara kasarnya seperti itu. Ya kan? BPJS Ketenagakerjaan itu kan menanggung dari beberapa aspek gitu kan. Ada aspek apa saja? Pertama, sebagai pelindungan diri. Nah, itu dia. Misal nih ada yang kecelakaan, ya, dari tanggung oleh BPJS. Bahkan kita dapat apa namanya uang apa namanya uang kecelakaannya gitu, asuransinya gitu ya. Apa ya namanya tuh lupa lah ya. Terus lagi sebagai BPJS itu kan sebagai kartu, sebagai alat untuk berobat gitu ya. Terus lagi ada tunjangannya. BPJS itu maksudnya tunjangan tuh, ada tunjangan masa tua. Bukan tunjangan sih bahasanya tuh ya. Jadi ketika BPJS ini fungsinya berfungsi nih. Fungsinya banyak nih ketika kita udah mau selesai kerja di sana, kita BPJS kita bisa diuangkan gitu ya. Tergantung dari berapa tahunnya kita atau berapa lamanya kita bekerja di sana. Gitu ya. Nah, itu juga BPJS juga menanggung dari beban hidup. Beban hidup itu dari kecelakaan hidup maksudnya ya. Misalnya kita ketika kita kecelakaan kerja, nah kita masih dibiayai oleh BPJS ya, difasilitasi mulai dari biaya kesehatannya, terus lagi ada tunjangan uangnya gitu ya, gitu. Jika kecelakaan tersebut menyebabkan ada korban, lakukan penanganan korban kecelakaan sesuai penanganan korban kecelakaan jika tidak lakukan langkah selanjutnya. Nah, ini jika kecelakaan itu menyebabkan ada korban, misalnya kecelakaan itu apa namanya? Menyebabkan ada korban, misal tadi si stegernya itu, si injakannya itu atau enggak si tangganya itu patah gitu ya. Kalau dari bambu kan begitu. Atau enggak dari batunya itu jatuh ke bawah gitu satu gitu ya. Lakukan penanganan korban kecelakaan ya. Kita harus melakukan penanganan nih sesuai dengan WI gitu, penanganan korban kecelakaan gitu ya. Jika tidak lakukan selangkah selanjutnya. Jika tidak ya nggak usah gitu ya. Nggak ada korban kan. Ya sudah. Tapi harus diperketat lagi. Namanya juga musibah ya kita nggak tahu kan. Lakukan investigasi terhadap kecelakaan sesuai jenjang. Pertama, kecelakaan kerja yang menyebabkan cacat tetap dan atau kematian dan atau kerugian material sampai dengan 100 juta. Nah, kita harus melakukan investigasi ini ya, memantau, melihat gitu ya. Investigasi terhadap kecelakaan gitu ya. Sesuai jenjangnya. Misal nih, kecelakaan kerja yang menyebabkan cacat tetap nih, mati atau kematian nih, ini lebih ke sangat berbahaya ya. Atau kerugian material selama 100 jutaan lebih gitu ya. Investigator, direktur utama, direktur, terus lagi ahli K3, manajer personalia ya. Yang menginvestigasinya yaitu direktur utama, direktur, terus lagi ahli K3, manajer personalia.
Kurun waktu maksimal 12 jam setelah kejadian. Sehari setengah hari ya, 12 jam. Kecelakaan yang menyebabkan hari kerja hilang dan atau kerugian material 10 sampai 100 juta. Nah, ini jadi kecelakaan yang menyebabkan hari kerja hilang. Ya, jadi apa? Misalnya hari kerja hilang itu apa namanya? Si barang-barangnya nggak ada karena rusak tadi gitu ya. Nah, itu investigatornya direktur, supervisor, ahli K3, wakil karyawan. Gitu ya. Kurun waktunya 1 kali 24 jam. Kecelakaan kerja yang menyebabkan luka ringan dan atau kerugian. Kecelakaan kerja yang menyebabkan luka ringan. Nah, misalnya nih baret gitu ya. Atau kerugian di bawah 10 juta, investigatornya yang apa namanya? Investigasinya itu ahli K3, manajer, wakil karyawan, kurun waktu 1 kali 24 jam. Nah, ini kecelakaan yang menyebabkan hari kerja hilang juga bisa maksudnya adalah si karyawan itu sakit gitu ya, jadi sakit dan tidak bisa kerja, bisa juga masuk ke arah sana. Ketimpa musibah langsung tidak bisa kerja. Buat tindakan perbaikan dan pencegahan pada POM investigasi kecelakaan aksiden. Ya, jadi kita harus membuat nih POM pencegahan pada POM investigasi ini. Supaya apa? Supaya mencegah terjadi adanya apa namanya? Terjadinya si kecelakaan kerja gitu. Verifikasi tindakan yang telah direncanakan dan didokumentasikan hasil sesuai dengan prosedur pengendalian catatan ya. Kita harus ada verifikasi tindakan yang telah direncanakan ya. Oke, sekarang kita akan memang waktu kita mepet ya. Kita bahas tentang dokumen-dokumen apa saja yang dibutuhkan untuk apa namanya SOP apa namanya penanganan kecelakaan ini. Yang pertama daftar potensi kecelakaan kerja yang tadi ya. Ini ada apa aja yang terdaftar berpotensi akan mengakibatkan kecelakaan. Daftar distribusi, POM potensi kecelakaan kerja, pemelaporan awal kecelakaan kerja, gitu ya. WI, penanganan korban kecelakaan, POM investigasi kecelakaan, gitu ya, dan seterusnya. Oke, setiap orang yang ada di area PT atau perusahaan berkewajiban untuk melaporkan setiap potensi dan atau kejadian hampir celaka, near miss gitu ya, kepada ahli K3 dengan menggunakan formulir laporan potensi bahaya gitu ya. Jadi ini ketika ada apa namanya jadi setiap pegawai berkewajiban untuk melaporkan ya ketika melaporkan setiap potensi dan atau kejadian hampir celaka. Ya. Misalnya, saya hampir celaka mau ke apa namanya ke tadi si tangganya mau patah gitu ya, misal contoh kecil gitu ya. Saja seperti itu. Kecelakaan berkala atau ahli K3 melakukan monitoring kejadian insiden dan membuat laporan kinerja K3 setiap bulannya. Nah, jadi K3 ini nantinya akan atau si ahli K3 atau pegawai yang mengurusi tentang keselamatan kerja, dia akan memonitoring kejadian insiden. Nah, kejadian ini udah berapa nih? Udah 1 2 dia buatkan laporan nantinya. Apa namanya laporan ke summary-nya gitu ya. Untuk setiap bulannya. Jadi ada terus setiap bulan bulan ini tuh nggak ada aksiden, nggak ada kecelakaan. Oh bulan lalu ada nih si apa namanya tangganya patah nih gitu ya. Untuk apa namanya proyek pembangunan misal. Setelah investigasi dilakukan, ahli K3 wajib melaporkan kecelakaan sesuai dengan peraturan menteri. Ya, ini. Jadi K3 ini melaporkan kecelakaan ya. Misalnya kalau ada kecelakaan ya, dia laporkan sesuai dengan peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 3 tahun 98 tentang tata cara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan dan menggunakan pemeriksaan kecelakaan
tentang tata cara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan dengan menggunakan formulir sebagaimana terlampir dalam peraturan tersebut. Nah, kalau kita bahas tentang flowchart atau enggak alurnya seperti ini ya. Oke, kita coba bahas dulu alur dari SOP penanganan kecelakaan kerja ini. Kita mulai identifikasi potensi kecelakaan. Ada nggak sih ini yang berpotensi gitu ya? Komunikasikan kepada pihak yang terkait nih. Oh, ini nih berpotensi, kalau ada nih, ini bahaya nih, kita harus selalu menjaga di di sini gitu ya. Komunikasikan kepada pihak yang terkait, kepada departemen-departemen gitu ya. Nah, ada nggak nih potensi? Jika ya, laporkan ke atasan langsung. Jika ada nih, laporkan. Buat tindakan pencegahan, dibuat tuh tindakan pencegahan, dikasih plang lah, ini bahaya di sini, mudah ini, terus diperintahkan untuk menggunakan baju seragam safety gitu ya, untuk ketika masuk ke area situ gitu ya, dan seterusnya. Atau lebih mengingatkan, jangan masuk ke area sana dan seterusnya. Disesuaikan dengan keadaan. Jika terjadi accident, kecelakaan, jika iya, laporkan ke pihak terkait. Ada korban, ya, lakukan penanganan, lakukan investigasi. Langsung tadi kan sudah saya jelaskan investigasi. Terus lagi, buat tindakan perbaikan dan pencegahan. Terus lagi, verifikasi tindakan. Terus lagi, dokumentasikan dan selesai. Tadi itu kan ada yang untuk ke BPJS dan seterusnya, udah saya jelaskan ya di atas tadi. Terjadi terjadi kecelakaan, jika tidak ya buat promosi aja, nggak usah. Jika tidak ada ya buat promosi. Oh, hati-hati ya, informasi, lebih dari informasi. Di sini aman sih, karena memang nggak ada apa-apa berarti aman, tapi tetap kita harus selalu mengingatkan. Karena kan bahaya itu atau musibah itu kita nggak tahu kapan datangnya, gitu ya. Oke, seperti itu teman-teman terkait dengan SOP manajemen K3. Kemarin-kemarin itu banyak sekali dari teman-teman yang ingin belajar terkait K3, katanya prosedurnya seperti apa sih gitu ya. Nah, saya sudah buatkan teman-teman. Oke teman-teman, bagi teman-teman yang ingin belajar dan ingin upgrading diri, selalu simak di channel-channel saya di Head Office. Insya Allah video-video yang saya bawakan berguna ketika teman-teman semua bekerja, teman-teman semua fresh graduate yang ingin melamar kerja. Silakan, banyak sekali pembelajaran yang saya bawakan terkait dengan IT, terkait dengan SOP, HRD, dan seterusnya. Oke teman-teman, itu saja. Demikian, terima kasih.